Selamat malam terus me people. Jadi video kali ini kita coba akan refleksi guys, refleksologi. Jadi ada beberapa buku yang saya pernah baca risamnya gitu ya. Contohnya adalah buku karyanya Mark Manson, The Subtle Art to Not Giving a Fuck, atau kalau bahasa Indonesianya Seni untuk Bersikap Bodo Amat. Terus ada juga bukunya Daniel Goleman yang Fokus. Ada juga bukunya Berani Tidak Disukai karyanya Ishiro. Terus ada juga buku karyanya Richard Koch, Living the 80-20 Way. Dan semua buku itu tuh ada satu hal yang selalu muncul di at least di keempat buku yang saya coba baca gitu ya. Isinya itu sama-sama adalah untuk hidup lebih efektif, punya purpose, dan yang terpenting itu mengeliminasi hal-hal yang tidak penting dalam kehidupan gitu. Kayak sampah-sampah tuh dibuangin aja udah gitu kan. Pikiran sampah yang nggak guna gitu itu sangat menguras energi. Dan dari keempat buku tersebut ya isinya sama gitu. Kita coba eliminasi hal-hal yang sekiranya bisa kita eliminasi gitu, agar bisa hidup lebih efisien, bisa hidup lebih fokus, bisa hidup lebih sesuai dengan nilai atau value yang kita pegang gitu. Nah, jadi karena itu yang menulis buku saya yakin adalah ahli, maka ya yang saya yakini juga berarti ya memang membuang sesuatu yang tidak berguna itu sangat sebegitu pentingnya gitu. Sampai-sampai dibahas beberapa kali di beberapa buku gitu kan. Jadi kayak memang kayak kalau kita udah punya purpose ya udah fokus aja gitu kan. Simpelnya sih kayak gitu, walaupun saya dengan narasi yang berbeda gitu. Dan memang membuang satu pikiran yang tidak penting itu sangat penting supaya tidak nggak buang-buang energi lah ya. Kayak mikir juga kan perlu energi, atau bahkan kadang seseorang yang kerjanya mikir tuh kayaknya kelihatannya lebih capek gitu kan. Mikir mulu kan, karena pikiran juga akan mempengaruhi kehidupan kita kan. Kayak bisa jadi seorang botaknya lebih cepat gara-gara sering mikir gitu kan. Dan makanya kan orang-orang botak tuh sering banget disandingin kayak, wih lu jangan banyak mikir gitu. Nah itu jokes saya. Jadi intinya membuang satu pikiran yang tidak berguna itu sebegitu pentingnya gitu, sampai dibahas di beberapa buku tadi gitu kan. Ya efeknya apa kalau misalkan kita punya pikiran-pikiran yang gak guna? Di beberapa buku saya temukan bahwa ya kita merasa kayak terombang-ambing, gak punya value, ngikutin hasrat yang sebenarnya bukan muncul dari diri kita tapi dari faktor eksternal. Nah ini nyambung lagi sama filosofi teras gitu kan. Kayak Dian, semua yang ada di hidup ini emang perlu difokusin sih. Kayak lo punya tujuan ya udah kejar tujuannya, lo punya keinginan ya kejar keinginannya. Misalnya lo punya cewek yang mau dinikahin ya fokus buat ngejar ceweknya gitu kan. Jadi kalau nggak kayak gitu ya kita nggak bakal dapat gitu. Dan ini soal perspektif sih ya. Hidup dengan tidak lebih banyak pikiran itu akan mempengaruhi produktivitas juga gitu, kalau kata si Mark Manson ya di bukunya. Dan ya benar, kayak misalkan kalau pada kerja misalkan, ya kerjanya misalkan nggak punya arahan, nggak ada arahan untuk melakukan apa gitu, terombang-ambing aja gitu kan. Ya udah terombang-ambing aja udah itu kerjanya gitu kalau nggak punya tujuan. Nah contoh kecilnya mungkin itu ya kalau dalam kehidupan bekerja. Kalau dalam kehidupan sehari-hari ya tadi mungkin kita bisa coba implementasikan, membuang pikiran-pikiran sampah negatif. Sekalipun positif, kalau misalkan itu nggak sesuai dengan tujuan kita ya buat apa juga gitu kan. Jadi yang tidak berguna ya singkirkan. Sampah-sampah di kantong, di pikiran, disingkirkan. Jadi kita bisa fokus terhadap apa yang kita inginkan. Dan
Nah, at the end tuh ini semua buku tuh at the end tuh satu kesimpulannya, kebahagiaan. Ya, walaupun sebenarnya kebahagiaan setiap orang kan beda-beda ya, tapi gue nggak yakin kalau ada seseorang yang bahagia ketika dia pusing gitu kan. Orang pusing tapi bahagia dengan kepusingannya, kayaknya nggak mungkin. Jadi at the end semua buku itu punya satu hilir yang sama, ingin menggapai kebahagiaan. Kita fokus biar kerjanya efisien kan, supaya apa ya, supaya misalkan dapat duit lebih banyak, harapannya bisa dengan duit lebih banyak lo bisa lebih bahagia misalnya. Itu bisa. Atau ketika kita membuang hal-hal yang lebih nggak berguna ya, ya kita fokus sama diri kita, dan mungkin kita bisa lebih merasa bahagia ketika ya bisa apa ya, melakukan apa yang kita mau gitu kan, tanpa ada intervensi dari hal-hal yang bersifat mendistraksi. Ya intinya teman-teman itu aja. Nggak ada intinya sih, itu cuman kesimpulan saya dari membaca risam dari beberapa buku tadi. Fokus, buang pikiran yang nggak guna, yang at the end itu akan hopefully akan mengantarkan kita kepada satu titik kebahagiaan gitu. Udah 6 menit 37 detik. Terima kasih, selamat malam.